Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 28 Mei 2021. Tema firman Tuhan dengan judul berbuah di setiap musim. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana kehidupan kami sebagaimana firman Tuhan ajarkan, agar kami menjadi pribadi yang berbuah di setiap musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang kami perbuat akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan dikasihi Tuhan. Siapa yang tidak suka dengan Mazmur 1 ayat yang ketiga? Semua menyukainya. Tatkala kita memiliki pohon yang ditanam kemudian menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, semua menyukainya. Namun hasil ternyata bukan sebuah hal yang bisa didapat dengan cara mudah, dengan cara gampang. Ada yang mengatakan saya tidak perlu menyiram. Sebetulnya setiap apa yang kita perbuat itu akan menghasilkan buah. Setiap yang kita perbuat, catat kembali, akan menghasilkan buah. Apa yang baik juga akan menghasilkan buah, apa yang buruk juga akan menghasilkan buah. Ada yang mengatakan, apa itu Pak Pendeta? Kalau yang baik itu pasti yang menghasilkan buah. Tidak. Kita kemudian menabur, katakanlah hoax, akan menimbulkan kebencian. Kita menabur keributan, maka akan menghasilkan buah pertengkaran. Kita menabur ketidakadilan, maka akan menghasilkan dua kelompok yang saling ingin memusnahkan karena merasa tidak diperlakukan dengan adil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita setiap hari sebetulnya menanam, setiap hari kita menyiram, dan setiap hari kita menabur. Namun pertanyaannya, apa yang kita tanam? Apa yang kita tabur? Apa yang kita katakanlah yang siram? Alkitab mengatakan dalam Mazmur 1, jangan engkau berjalan di jalan orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik bisa menghasilkan buah, bisa buah keburukan. Orang berdosa bisa menghasilkan buah, bisa perbuatan dosa. Kumpulan pencemooh bisa menghasilkan buah, bisa, yaitu buah-buah kebohongan, buah-buah gosip, buah-buah yang menghasilkan dari kata-kata yang kemudian menimbulkan sakit hati, menimbulkan keributan, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan kepahitan, menimbulkan permusuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu Allah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam hidup itu kita menabur sesuatu yang indah, yang baik, dan kita akan menghasilkan juga buah-buah yang baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan apa yang diperbuatnya itu akan berhasil? Kebanyakan dari kita dalam kondisi pandemik ini, apalagi dalam kesulitan ekonomi ini, kita hanya berorientasi bahwa buah itu hanya satu macam, yaitu tatkala kita diberkati secara finansial. Dan yang kedua tentu masalah kesehatan. Kita berjuang dengan masalah pandemik. Hanya dua hal ini, yaitu kesehatan dan kemudian finansial yang baik. Tatkala kita punya uang yang cukup, harta yang cukup, apakah benar hanya dua macam buah ini saja? Sementara Allah menciptakan buah-buah dengan berbagai macam banyak hal. Dari buah jeruk, buah tomat, buah durian, buah duku, buah rambutan, semangka, melon, sirsak, apalagi manggis, apalagi begitu banyak buah-buah yang indah, dan setiap buah itu ada vitamin-vitamin tersendiri. Sehingga istri saya mengajarkan bahwa kalau engkau makan buah, harus yang berwarna-warni. Karena buah itu ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang pink. Tidak. Buah yang warna pink, ada tidak? Tidak ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadi apapun yang baik itu menghasilkan buah. Tidak hanya berbicara tentang finansial dan kesehatan.
Pada musim kesulitan, apakah bisa menghasilkan buah? Bisa. Pada musim kesulitan, kita akan menghasilkan buah kesabaran. Pada musim kesusahan, kita akan menghasilkan buah kepedulian yang saling memberkati. Pada musim masa-masa sakit, kita menghasilkan buah yang namanya buah merawat, buah perawatan. Di saat pandemik inilah kemudian gereja dan saya sendiri itu disibukkan dengan berbagai macam cara bagaimana jemaat yang sakit itu bisa disembuhkan. Pada saat ini saya mengucapkan terima kasih buat sahabat seperjalanan yang mengirimkan obat-obat Chinese, obat-obat Tiongkok untuk salah seorang jemaat yang terkena COVID, dan saya sudah salurkan dari tempat yang jauh, bukan di kota Bandung. Disinilah tatkala kita ada di dalam suasana yang banyak yang sakit, kita bisa menghasilkan namanya itu buah untuk perawatan. Di musim kering, di musim kemarau, lalu kita tidak bisa membagi. Saya sendiri susah, bagaimana saya bisa memberikan sesuatu yang kurang? Saya sendiri tidak punya, bagaimana saya bisa memberikan kepada yang tidak punya? Apa buah yang bisa dihasilkan pada saat saya sendiri tidak diberkati? Selain buah kesabaran, selain buah ketekunan, ada satu hal yang penting. Pada saat mungkin di dalam kondisi yang Anda merasa paling sulit, Anda merasa paling malang, Anda merasa paling murung, yaitu buah perenungan. Apa itu buah perenungan? Biasanya orang tatkala lancar, tatkala baik-baik saja, tatkala dicukupi, tatkala diberkati, tatkala sehat walafiat, jarang merenung, sangat jarang merenung. Orientasi kita adalah orientasi menikmati, memakai berkat dan menikmati berkat, jarang menghasilkan buah perenungan. Di masa-masa sulit itulah kita menghasilkan buah perenungan. Perenungan bersama dengan Allah, apa tujuan dan maksud Allah tatkala saya menghadapi kesulitan-kesulitan ini, yaitu buah perenungan. Di sanalah kita menghasilkan kebenaran firman Allah. Di sanalah kita mengetahui akan kehendak Allah. Di sanalah kita kemudian punya waktu untuk merenung bagaimana memperbaiki diri. Apakah musibah ini sesungguhnya adalah sebuah pelajaran yang berasal dari Allah untuk saya belajar di dalam kondisi-kondisi tertentu, ada aspek apa yang harus saya perbaiki. Ini yang disebut dengan buah perenungan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap keadaan, baik keadaan yang baik atau buruk, kita bisa memetik buah. Kita bisa menghasilkan perkara-perkara yang indah. Kita tidak hanya berorientasi tentang finansial, tidak hanya kesehatan. Ada buah yang saya sebutkan tadi. Sedemikian banyak. Kita tetap akan menghasilkan buah pada musimnya yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya itu akan berhasil. Allah memberkati setiap yang kita kerjakan, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tidak hanya bicara kembali finansial, tidak hanya bicara tentang kesehatan, bahkan di situasi sulit pun Tuhan meminta kita untuk menghasilkan buah kesabaran, buah ketabahan, buah kepedulian, buah perawatan, buah perenungan. Setiap hari kita menanam, setiap hari kita menabur, setiap hari kita menyiram. Yakinkanlah apa yang engkau tanam, apa yang engkau tabur, apa yang engkau siram, engkau akan menuai buah-buah kebaikan. Jangan menabur yang keliru, jangan menanam yang salah, jangan menyiram juga yang buruk. Karena engkau waktu menanam, menabur, menyiram yang buruk, engkau akan menuai juga yang buruk. Maka engkau harus menanam, menabur, menyiram semua hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Alkitab mengatakan, jangan berjalan di jalan orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang menurunkan Taurat itu siang dan malam. Hasilkanlah buah-buah yang indah, buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Maka Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan. Salah satu ibundanya itu sedang sakit di rumah sakit di Purwakarta. Karena sakit tua, mungkin lemah semangat, tidak punya keinginan untuk menjalani kehidupan di masa tua, mogok makan dan segala sesuatunya. Ya Tuhan, berikanlah semangat kembali kepada ibunya, dan sakit yang dialami yang sedang di ICU, Tuhan juga akan pulihkan, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, begitu banyak ibu-ibu yang single parents, bagaimana membesarkan anak hanya dengan seorang ibu. Ada yang 1 anak, ada yang 2 anak, ada yang 3 anak. Tatkala ada suami saja sekalipun, perjuangan menjadi ibu tidak mudah. Namun ini harus mencari nafkah, harus mengasuh anak, harus memperhatikan, bahkan waktu buat diri sendiri pun tidak ada.
Sedemikian banyak keluarga-keluarga sahabat seperjalanan yang single parent. Ada juga yang memang beberapa yang ayahnya sendiri, yang kemudian merawat anak-anaknya. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Berdoa juga untuk yang cari pekerjaan. Berdoa juga untuk para pengusaha yang jungkir balik bagaimana mempertahankan usahanya. Engkau berkati, Engkau beri kekuatan, Engkau berjalan keluar. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan setiap sahabat seperjalanan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat berbuah di setiap musim. Buah-buah kebaikan, buah-buah keindahan. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.